Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Kasastino, NIP 5017241062 dari Jurusan Teknik Fisika ITS tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program untuk menghitung luas alas atau luas permukaan dari ruang dan juga volume. Kalau menjelaskan kita ke videonya. Nah, oke. Di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita mengetik print, misalnya print calculation of the surface area volume of geometry. Di sini kita bebas ya mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Inggris, cuman untuk belajar bahasa Inggris saya menggunakan bahasa Inggris. Terus kita ketikkan dulu ya. Choose one option. Sebentar kita cek dulu dosnya. Kemudian kita ketik lagi print satu. Yang pertama kita akan membentuk kubus. Kita ketik di sini masih bisa kubus tool cube. Berikutnya kita print lagi. Berikutnya kita ketik lagi. Filter untuk tabung. Yang keempat, green. Untuk prisma itu triangle prisma. Dan yang kelima yaitu bola atau sphere. Oke, berikutnya kita akan melakukan sebuah permisalan yaitu P sama dengan ini INT. Dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan INT itu atau berfungsi sebagai agar nanti pada saat memasukkan nilai pada kolom kita dapat memasukkan angka bilangan real. Integer angka bilangan. Terus kemudian kita ketik input. Nah, itu di sini berfungsi agar untuk menyediakan kita kolom pengisian nilai yang akan kita masukkan sebagai input awal untuk menghitung atau untuk memilih satu sampai 5 pilihan yang di atas tadi yang print satu kubus sampai square ini. Saya bikin lagi dalam kurung input your option. Berikutnya kita bikin lagi if. Ini untuk perisahan pertama. Jadi itu berfungsi apabila jika itu kata bahasa Inggris dari kata jika. Nah, di sini kita akan membuat if P sama dengan 1. Jadi, jika P sama dengan 1, maka sistem ini atau program ini akan mengatur ke arah mana. Oke, kita ketik green.
Ya fungsi dari printnya sekedar mencetak atau kayak agar nanti pada saat kita sudah merun programnya akan keluar kata-kata misal print calculation of the surface area and probability. Nah itu ketika kita sudah shift enter, nah fungsi dari command print itu agar kata-kata dalam kurungnya itu dalam kurung tanda petiknya keluar. Berikutnya lagi, nah di sini kita sudah masuk ke dalam kubus. Jadi kubus itu kan rumus untuk rumus luas permukaan sendiri. Yang pertama ada kita membutuhkan sisi rumus luas permukaannya itu 6 kali S pangkat 2. Kemudian untuk rumus volume sendiri S pangkat 3. Jadi di sini kita hanya membutuhkan satu variabel yaitu panjang sisi dari kubus tersebut. Maka kita hanya membuat satu permisalan. Misal nih, kita ingin membuat kita misalkan panjang sisi dari kubus tersebut S, maka kita ketik S sama dengan input the side length of the cube. Nah, di sini apa sih maksudnya? Jadi ketika sama seperti P tadi, ketika kita memasukkan komen int, itu agar kita dapat memasukkan kebilangan real. Kemudian input di sini berfungsi agar kita dapat memasukkan nilai dari panjang sisi kubus tersebut. Jadi input itu berfungsi sebagai penyedia kolom. Nah berikutnya di sini kita tulis rumus dari kubus tersebut, rumus luas permukaan dan rumus volume. Nah di sini sebenarnya bebas dari kita mau memisalkan rumus dari kubus tersebut apa. Cuman di sini saya akan misalkan misal rumus untuk luas permukaan itu LC. Misal tadi kan 6 kali S kuadrat, berarti 6 dikali S. Ya. Kemudian untuk rumus volumenya kita misalkan aja seperti PC. Nah itu S di pangkat S pangkat 3. Berikutnya agar nanti si program bisa mencetak outputnya, maka kita perlu mengetik lagi kata print dan print. Terus kita tulis. Nah ini yang pertama untuk luas permukaannya, yaitu surface area of the cube sampai dengan untuk spasi, LC. Nah, apa sih maksud dari komen yang pertama ini? Nah, maksudnya yaitu ketika si print ini sudah mencetak surface area of the cube-nya, nah setelah tanda samaran ini akan menghasilkan atau akan mencetak hasil dari perhitungan dari rumus luas permukaan kubus yang sudah kita input tadi. Berikutnya kita akan memasukkan volume of the cube. Sama, tapi bedanya sini kita masukin VC biar nanti kita masukin VC biar nanti saat output selesai perhitungan maka langsung keluar untuk hasil perhitungan volume dari kubus tersebut. Oke, di sini kalau kita mau coba memastikan lagi apakah program berjalan bisa kita coba. Di sini kita ada syntax error. Nah, di sini kita kurang tanda titik 2 untuk salah satu. Nah, apakah sudah benar? Mari kita coba. Akan salah di sini. Oh, kelebihan satu ya guys untuk kita ya. Nah di sini, nah seperti saya katakan tadi di awal akan muncul sebuah kolom yang berisi input dan option yang maksudnya dan dapat memasukkan opsi 1 sampai 5.
Nah, kemudian kita memilih untuk satu bay. Nah, di sini muncul lagi, kita lanjut ke input selanjutnya, yaitu input panjang sisi dari rumus tersebut. Misal kita masukkan 2 dari 2 dan 5. Nah, berikut ini hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh program sesuai dengan rumus yang kita berikan, yaitu luas permukaan 150 dan volumenya 125. Nah, di sini kalau mau ditambahin satuan juga boleh. Nanti pada akhir video kita akan menambahkan satuan. Kita di sini pakainya inverter. Kita pakai satuan internasional aja, in meter kubik. Ya kubik. Terus ini kita pakai sini. Oke. Nah, coba kita masukkan lagi satu, terus dua. Tadi berapa? Empat ya. Nah, di sini berkeluar untuk mulai dari surface area atau luas permukaan dari kubus dan volume. Oke, berikutnya kita akan langsung lanjut ke pemisalan atau apabila kita menginput angka 2 pada input awal. Di sini kita akan membuat untuk kuboid atau balok. Oke, di sini kita misal elif itu artinya else if. Maksudnya itu kayak selain satu itu, else if lah itu ya. Kita tulis elif p 2 terus titik 2 print. Nah, kita untuk printnya kita bisa ikutin yang di atas ini, tapi kita tinggal ubah belakangnya aja. Jadi kuboid. Terus yang berikutnya, karena di dalam rumus luas permukaan dan volume sebuah balok itu kita butuh 3 variabel. Yang pertama ada eh, panjang dari balok itu sendiri. Kemudian kita juga butuh lebar dari baloknya serta tingginya. Dan kita sebut base-nya sama. Berarti kita perlu menginput. Berarti pada saat input awal untuk perhitungan, kita perlu memasukkan 3 nilai sebagai input awal. Di sini kita misalkan untuk panjang, kita misalkan sebagai L. L sama dengan input. Nah, berikutnya kita bisa melakukan hal yang sama untuk uh, salah lagi L. Nah, di sini kita bisa copy aja terus paste. Nah, di sini untuk W kita bisa misalkan dengan, atau untuk lebar kita bisa misalkan dengan W yang artinya wide, bahasa Inggris dari lebar.
Berikutnya untuk H, baik. Berikutnya kita sudah menyelesaikan untuk input awalnya. Jadi nanti pada saat program di dan kita memilih P2, maka kita akan diminta untuk memasukkan terlebih dahulu ketiga nilai dari uh, panjang, lebar, dan tinggi dari uh, balok tersebut. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita sudah melihat ada input, nah maka nanti akan dihasilkan tiga kolom yang meminta kita untuk masukkan terlebih dahulu nilai dari LWH balok tersebut. Berikutnya kita bikin rumus. Jadi kita pisahkan aja dengan LC dulu. Misal 2 kali 2 dikali L dikali W, kemudian ditambah 2 dikali L dikali H, kemudian di plus 2 dikali W kali H. Nah, ini merupakan rumus garis permukaan dari sebuah balok. Berikutnya kita akan buat BC. Yaitu kali H. BC itu melambangkan volume untuk apa balok, biar LC itu melambangkan untuk garis permukaan dari balok. Berikutnya agar nanti pada saat output keluar, maka kita perlu melakukan hal yang sama pada kudus, yaitu kita perlu membuat sebuah komen print. Jadi hasilnya kita copy aja dari yang atas, terus kita tinggal ubah ke Blit. Jadi Blit. Nah, maka untuk balok sendiri di sini udah selesai ringannya. Kita coba run aja ya programnya. Starter, kemudian kita pilih 2. Kita misal, nah di sini pertama-tama programnya akan meminta panjang dari balok tersebut. Kita misal 5. Terus lebarnya kita misalin aja 6 dan tingginya 7. Nah, berikut adalah hasil perhitungan dari uh, program tadi. Jadi setelah kita masukkan input dari 3 variabel ini, nah si program itu akan langsung memproses ke rumus ini. Kemudian akan di uh, apa ya akan diakhiri dengan hasil perhitungan dari program tersebut. Nah, ini kalau mau dipastikan terlebih dahulu, kita tinggal kali ya. Misal 5 kali 6 kan 30, kali 7 210. Nah, untuk rumus-rumusnya sendiri udah benar. Dan ya, sama kita lakukan untuk tugas penggunaannya, bisa dicoba sendiri nanti. Kemudian, kita akan membuat yang ketiga, yaitu untuk silinder atau tabung. Nah, di sini kita akan membuat kita akan membuat sebuah program apabila di awal kita masukkan nilai atau angka 3, maka program akan langsung otomatis tertuju ke dalam komen ini. Kita tulis langsung aja elif p sampai dengan 3, kemudian titik 2. Sama langkah pertamanya kita copy aja yang ini. Silinder. Kemudian untuk
silinder sendiri atau tabung, kita membutuhkan dua variabel yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus permukaan dan volumenya. Untuk rumus permukaan tabung sendiri ada di 2 dikali P dikali R dikali P P plus 2 dikali P dikali R kuadrat. Ya, kemudian uh, untuk rumus sendiri itu ada di P dikali R kuadrat kali H. Kita bisa ngecek di sini dulu ya. Ini untuk sederhana dan ini untuk volumenya. Oke, udah benar. Langsung saja kita eksekusi ke programnya. Nah, yang pertama-tama di sini kita misalkan dulu untuk radiusnya kita misalkan R. Terus sama kita langsung aja copy ini agar mempercepat langkah kita. Ya, dia salah. Kita ulang dari awal ya, teman-teman. Kita udah salah. R sebenarnya T kemudian kita masukkan lagi input agar nanti ada kolomnya, terus input ada radius. Kemudian sama untuk tinggi di sini kita akan misalkan dengan H, jadi langsung aja kita copy R-nya, kita Ctrl V, terus kita tinggal mengubah di sini jadi H, terus kita ubah jadi height. Oke. Oke. Kemudian untuk rumus dari rumus permukaan apa tadi tabung itu kan 2 dikali P dikali R dikali H plus 2 dikali P dikali R kuadrat. Oke, langsung kita masukkan. Kita misalkan sama kayak di atas, kita misalkan dengan LC. Kemudian kita masukkan 2 dikali 22 per 7. Sorry. Kenapa 22 per 7? Karena sama aja sebenarnya. Itu 22 per 7. 22 per 7. Oke, kita masukkan lagi. Dikali R dikali H. Terus kita plus 2 dikali 7 kali R dipangkat 2. Oke, ini untuk rumus rumus selesai. Kita masuk ke rumus volumenya. Setelah kita cek base-nya lagi, aman. Oke, base-nya aman. Oke, langsung ke VC. VC sama dengan 22 per 7 atau Pi. Di sini kita makanya 22 per 7 aja, teman-teman. Dikali R dikali R pangkat 2 dikali H. Oke, begitu kita akan membuat agar nanti pada saat selesai perhitungan kita ada output yang keluar dari nomor tersebut. Langsung aja kita salin yang di atasnya. Oke.
tinggal ganti silinder. Kemudian ini udah benar, tapi di sini kan ada bilangan koma ya. Untuk 27 ini kan hasilnya pasti bilangan koma. Maka di sini kita akan mencoba agar nanti hasil perhitungannya itu tidak angka di belakang koma. Nah, gimana caranya? Nah, di sini langsung aja kita tulis sama dengan persen dikali 3F. Ya berarti kita meminta bahwa hasil perhitungan dari program ini kita meminta sampai 3 angka di belakang koma. Terus kita tutup tanda petik. Nah, bedanya di sini kita tulis lagi atau kita ketik lagi persen ini. Nah, sama halnya untuk di atas kita persen 3F. Kemudian kita nggak usah pakai koma sebenarnya. So, kita ini kan terus salah. Oke. Nah, ini nanti maksud dari kodigan ini artinya nanti pada saat perhitungan selesai dilakukan, maka sistem akan mengeluarkan hasilnya sampai 3 angka belakang koma. Langsung aja kita coba ya. Oh, tampaknya ada yang salah di sini. Kita kurang satu sama dengan ya. Oke. Nah, kita coba untuk yang mana itu? Kita warning. Jadi di sini ada sedikit kesalahan ya. Oh, kita lupa persen di sini. Langsung kita enter. Kita coba yang ketiga. Misal radiusnya 6, tingginya kita ambil berapa ya? Tinggi 12 coba. Nah, maka hitungannya seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengeluarkan 3 angka di belakang koma. Nah, ini 264,00 dan ini 113,143. Nah, sudah bisa kita coba. Misal 2 dikali 27. Oke, kita bisa teman-teman kalau mencoba bentuk silakan. Nah, berikutnya kita akan buat untuk yang prisma segitiga. Sama langkah awal, elif p 42. Oke, kita lupa di sini guys, ubah proses silinder ya. Oke, di sini kita ganti jadi kemudian untuk rumus dari luas permukaan prisma tadi itu ada di S1 tambah S2 tambah S3. Jadi S1, S2, S3-nya itu jadi kayak sisi-sisi alasnya, karena kan dia segitiga, terus dikali dengan tingginya, ditambah dengan alas dari segitiganya dikali T. Nah, di sini berarti kita membutuhkan S1, S2, S3, kemudian ada H,
Kemudian ada alas RP. Nah, untuk alasnya sendiri, karena kan kita sudah memiliki S1, S2, S3. Maka kita tinggal memilih nih, mana yang mau kita jadikan sebagai alas. Kalau di sini saya akan menggunakan S3. S3 itu bakalan sama dengan alas. Oke. Di sini kita langsung aja S1 sama dengan itu. Oke, kita tinggal copy. Untuk rumah variabel ya teman-teman, kita tinggal copy aja sampai 5 ke bawah. Kita tinggal ubah di sini 2, di sini plus 2. Ini S3, S3 itu bakalan sama seperti alas. Jadi kita tidak perlu jadi sekarang jadi saya tidak perlu soal nomor lagi. K kita ganti. Kemudian itu kita ganti jadi T. T itu berfungsi sebagai tinggi dari segitiga. Oke, di sini setelah di sini setelah langkah awal input kita bakal masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya sendiri itu kayak dia bakal ngeproses ke rumus apa setelah kita menginput 5 variabel tadi. Nah, untuk terus permukaan dari Prisma kita misalkan dengan LP aja. Uh, LP sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Ini dikali H ditambah, sebenarnya itu kalau di rumusnya ditambah A dikali T, tapi karena di sini kita tidak memakai A dalam variabel, jadi kita anggap saja bahwa S3 itu sama aja dengan alas dari segitiga. Maka di sini kita memasukkan S3 kali T, PP-nya kemalingan kali S3 dikali H dikali T. Nah, ini rumus dari volume untuk Prisma segitiga, itu setengah dikali alas dikali dikali tinggi Prisma dikali tinggi segitiga. Bisa dilihat di sini. It's ini kita tinggal copy yang ini. Kali ganti di sini jadi LP PP. Di sini bebas sih guys. Apa kalau kita mau bikin dalam bentuk koma juga bisa. Kalau enggak juga bisa.
Tapi di sini kita bentuk koma aja ya. Oke, di sini program kita sudah selesai dan tinggal separator. Kita coba untuk Prisma, sini dia bakal minta S1 dulu kan. Terus misal dengan 7. Terus LP-nya kita bakal untuk hanya kita bakal kasih apa terus bilang sekarang aja. Nah, ini merupakan hasil perkalian dari ketiga variabel ini atau hasil pengolahan dari sistem tentang luas permukaan dan volume dari lima segitiga yang kita sudah masukkan input 5 variabel tadi. Oke, berikutnya kita akan masukkan untuk yang terakhir bola. Bola di sini bahasa Inggrisnya adalah sphere. Kita langsung aja copy ini. Coba ini. Nah, untuk bola sendiri kita hanya memerlukan satu variabel yaitu radius dari bolanya. Karena rumus luas permukaan dari bola sendiri itu 4 dikali pi dikali r kuadrat. Kemudian untuk volumenya 4 per 3 dikali pi dikali r pangkat 3. Maka kita hanya membutuhkan satu variabel saja yaitu r. Maka langsung aja kita salin dari yang hasilnya ini karena kan sama-sama r. Lebih cepat. Tapi terus sini ganti kemudian kita masukkan rumusnya yaitu tugas permukaannya 4 dikali 22 per 7 kemudian dikali R pangkat 2 untuk volumenya misalkan dengan VS 4 per 3 dikali Pi atau 22 per 7 dari R nah kita tinggal salin ini agar nanti outputnya keluar. Nah ini udah jadi untuk bola, kita langsung coba aja. Nah kita bisa run 5. Kemudian di sini dia akan meminta radius dari bolanya. Misal kita pakai 7 deh. 7. Nah ini hasil perhitungannya untuk bola sendiri. Oke, berarti di sini untuk bola udah berhasil sistem pemrogramannya. Berikut ya, ada satu lagi. Kita akan membuat apabila tadi kita hanya menyediakan program perhitungan luas permukaan dan volume bangun tulang itu untuk 5 bangun tulang saja. Nah, kita akan membuat sebuah permisalan apabila saat di awal kita memasukkan angka lain selain 1 sampai 5. Kan itu nggak ada tuh, kan kita cuma nilaiin sampai 5 kan. 5 bangun tulang aja.
maka kita akan membuat sebuah permisalan singkat apabila memasukkan angka selain 5, yaitu kita ketik else itu artinya lainnya, is print sorry your input is wrong. Maksudnya dari wrong di sini itu artinya terjadi kesalahan input, karena kan program kita kali ini hanya menyediakan untuk 5 kelompok saja. Maka apabila kita memasukkan angka di luar 1 sampai 5, maka sistem otomatis akan membaca dan akan langsung mengarahkan ke sini, ke sorry your input is wrong. Kita langsung jalani. Misal saat kita masukkan angka 9. Nah, di sini dia akan langsung cetak sorry your input is wrong. Berarti yang bermaksud bahwa ya, program kita itu tidak menyediakan selain dari 5 bangun tadi. Maksudnya hanya menyediakan untuk 5 bangun saja. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat program untuk perhitungan 5 bangun ruang, yaitu kubus, balok, silinder atau tabung, dan silinder atau tabung, prisma segitiga, dan bola. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata dan apabila penjelasan saya agak berbelit, saya minta maaf dan saya mengakui saya masih ada kekurangan dalam menjelaskan pemrograman yang saya buat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya pada Anda dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.